Jadi itu Hotma mungkin sudah pusing karena kalah. Dicari-carilah alasan yang tidak atur kaitannya dengan kode etik. Lihat semua di YouTube, semua komentar benar-benar semua pada ngecek. Ya. Peraturan kode etik itu hanya kalau Anda pada saat melaksanakan tugas sebagai advokat melanggar kode etik. Misalnya menjolimi klien, menggelapkan duit klien, memalsukan dokumen. Kalau kehidupan pribadi itu tidak ada kaitannya, ya. Makanya waktu dia melapor ke kode etik banyakkan tentang TikTok. Makanya sejak dari awal saya yakin menang. Emang nggak ada satupun, tidak ada yang saya langgar kata-kata. Justru mereka lah, Anda tahu sendiri kan puluhan kali pengacaranya mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap saya. Kemudian mengenai foto yang kemarin dipamerin, saya tertawa terbahak-bahak karena itu bukan foto, itu video dansa-dansa di Beach Club di Omnia tahun 2018. Berarti lama ya Bang ya? Sudah lama. Kalau saat foto itu kan kita kan suka gini kan, suka dansa gini, suka pegang tangan ceweknya. Pada saat inilah di screenshot sama dia, difoto biar seolah-olah pelukan. Dan pada saat 2018 pun itu Abang belum memegang. Apaan, orang dia ini baru bulan Maret 2021. Berarti kan tidak ada nggak ada kaitan. Okay. Sekarang pun nggak ada kaitan karena itu kehidupan pribadi dan itu bukan pelukan. Dan kalaupun benar pelukan di Bali, so what? Itu kan di Bali di kolam renang, kan nggak baju renangnya itu. Iya kan, orang di Bali, orang di kolam renang itu di beach club ya. Ya segala macam gaya juga ada, tapi itu orang dengan sengaja screenshot video yang lagi dansa. Ya, jadi seolah-olah pelukan padahal tidak pelukan. Dan pada saat itu pun Abang sudah dalam keadaan bekerja ya kan? Wah, itu di Bali lagi liburan. Iya kan? Ya kan, pengertian pelanggaran kode etik harus pada saat menangani klien tersebut melakukan pelanggaran, misalnya mencium kliennya, menjolimi kliennya, mencuri uangnya, honornya diambil tapi tidak bekerja, itu artinya kode etik. Contoh ibarat dokter kalau melanggar kode etik pada waktu menangani pasien lapornya ke ID. Tapi kalau dia menyerobot tanah tetangga, itu bukan ke ID. Itulah maksud saya bedanya, ya. Bang, dulu. Itu kira-kira, ya. Jadi kenapa saya dari awal sudah yakin menang, karena tidak ada satu kalimat pun dari saya yang merendahkan mereka, malah mereka yang merendahkan saya. Makanya saya yakin menang. Makanya pada saat putusan pun memang wartawan sudah pada tahu, ya saya bilang iya. Lagi pula sudah ada jutaan perkara di Indonesia ini di mana pada saat putusan wartawan datang. Bukan berarti ada kolusi gitu loh. Abang dianggap dapat mempengaruhi putusan dari majelis dan alasan mereka juga mereka tuh sebenarnya tidak mempermasalahkan foto itu intinya Bang, tapi mempermasalahkan kemarin mereka bilangnya Abang ada di balik keputusan itu intinya, katanya. Dan ini Bang, orang yang kalah ya pasti akan ngomong gitu. Tapi Anda baca nggak pertimbangan putusan itu? Udah baca kan? Udah dengarkan bahwa wanita bening-bening dipakai sebagai alat. Jadi nggak usah bolak-balik tanya deh, ya. Nggak usah bolak-balik tanya karena itu hanya fitnahan belaka. Ya, Abang dibilang tidak mendamaikan, tidak mencoba untuk mendamaikan. Yuk nanyanya berantakan lah. Satu-satu dulu. Yang dua orang ini ternyata bukan anggota Peradi lagi Bang. Bukan. Gimana? Dengarin. Menurut peraturan Peradi, kalau dia masih terdaftar boleh. Dia belum pernah mundur. Walaupun kartunya sudah. Iya, itu peraturan Peradi. Itu ada di putusan semuanya. Itu sudah dipersoalkan di putusan karena dia masih terdaftar resmi sebagai anggota di Peradi. Walaupun tidak diperpanjang. Dia masih terdaftar resmi. Masih ada, dia tidak pernah mundur. Gitu loh. Alasannya dia kan katanya Bang, kartunya sudah mati, sudah kadaluarsa. Jadi di peraturan Peradi dia masih resmi terdaftar
Oke, berarti benar putusan itu ya? Ya, bagi saya bukan soal berapa lama dihukum, tapi adalah hikmahnya adalah kamu salah. Iya. Ya, kamu salah. Oke? Oke, soal mengenai mengenai pertanyaan dia tadi, tidak mendamaikan. Pernah mendamaikan dari awal. Saya tanya sama kamu. Saya mau tanya sama kamu. Oke? Seorang sejak Desi keluar dari rumah ke rumah sebelah, langsung dibangun tembok. Tidak boleh Desi masuk ke belakang. Tidak pernah dihubungin, tidak pernah ditelepon 4 bulan lebih, tidak pernah dikirim nafkah. Waktu kita datang tanggal berapa itu, tanggal 26 Maret yang datang ke gerbangnya, dibuka gerbang juga enggak. Jadi yang tidak mau berdamai siapa? Coba lihat. Kalau memang dia benar mau berdamai sama istrinya, ya di sebelah kok, tinggal di sebelah. Dan itu sebelum saya masuk tanggal 19 Maret, istrinya kan keluar dari rumah itu tanggal 7 Februari. Berarti udah hampir 2 bulan, 1,5 bulan lebih. Ya kan? Berarti sebenarnya memang sudah ada upaya damai ya Bang, tapi dari pihak sananya aja yang... Ya kan pernah, ingat kan waktu kita datang kan? Ingat kan waktu kita datang, waktu datang ke gerbangnya itu? Udahlah, itu alasan doang itulah. Orang ini alasan yang dibuat ya, bisa dibilang gitu Bang. Alasan yang dibuat 4 bulan penuh istrinya di samping. 4 bulan penuh istrinya di samping. Ya, rumahnya. Di WA juga enggak. Ditegur juga enggak. Dikasih nafkah juga enggak. Malah dibangun tembok. Malah dibangun tembok lagi. Agar nggak boleh masuk. Iya. Jadi yang tidak mau berdamai sampai sekarang pun malah bilang berdamai, pecat dulu Hotman. Ya, udah. Dan jadi apa? Anda bisa bayangin kan? Kita kirim surat mau datang mau masuk tanggal 26 Maret nggak boleh masuk. Ditonton wartawan nggak boleh masuk. Dia lihat nggak? Jadi seorang suami istrinya di samping cuma serapak rumahnya, selangkah doang. Itu hanya obrolan dia sudah kalap karena kalah. Itu dia kalap karena kalah. Pihak sana juga selalu menuntut Bang, kalau misalnya memang ingin berpisah, kenapa dari pihak Abang sendiri tidak mendaftarkan? Kita kan hanya menunggu, gitu terus Bang. Karena apa kaitannya? Kalau mau berdamai aja, karena perdamaian dengan Otto itu baru mulai gagal di awal September. Awal September, jadi lagi dipersiapkan gitu loh, ya. Karena si Desi itu khawatir nanti tanda tangan di perdamaian kalau harta gononya kan dikasih gimana? Kan masih panjang, kan harus balik nama dulu, harus ini dulu ya kan? Itu salah satu. Iyalah, karena lihat begini, lagi pula harta gono ini juga seberapa kok Bang. Banyak kan Abang ya Bang? Bang, Abang dibilang tidak mengajukan saksi ahli kode etik, malah menghadirkan istrinya dan anak tirinya. Itu gimana tuh Bang? Karena saya terlalu pintar. Itu jawabannya. Karena saya terlalu pintar. Tidak, karena pengertian kode etik itu adalah kalau kita menelantarkan klien, melalaikan tugas saat menangani klien, berarti saksi yang relevan adalah klien. Makanya saya terlalu pintar lawan dia. Itu loh. Itu artinya kode etik. Kode etik itu adalah pada saat melaksanakan tugas, ya, pada saat melaksanakan tugas membela klien, berarti yang jadi saksi siapa? Ya klien. Kliennya sendiri ya Bang? Iyalah. Jadi makanya masa gua panggil kepala desa, ya, untuk apa lagi saksi ahli kalau memang sudah jelas? Ngerti nggak? Malah saksi ahli dia memberatkan dia. Saksi ahli dia mengatakan begini, ya. Nanti saya cari rekamannya. Pengertian kode etik hanya pada saat melaksanakan tugas, itu kata saksi ahli dia tuh. Malah keterangan saksi ahli dia dipakai untuk memberatkan dia. Sudah datang sana Pak? Sudah datang belum? Pidan mana? Sudah datang. Hah? Apa? Belum datang. Enggak. Abang. Ya. Abang. Soal ini Bang, kata Pak Hotman Sitompul katanya Abang terlalu membangga-banggakan diri soal hebat. Padahal kata Hotman Sitompul katanya Abang enggak hebat. Terus langsung menunjukkan foto panas itu. Gimana Bang komentar itu Bang? Terkait foto panas dengan wanita muda itu Bang. Kalau hebat kan pasti lawan tidak pernah mengatakan kita hebat.
Tapi seorang putra Batak yang sudah tampil di berbagai kolar luar negeri, itu artinya apa? Iya. Seorang putra Batak yang sudah membela hampir semua konglomerat, itu artinya apa? Seorang putra Batak yang menangani berbagai banyak kasus kepailitan, top score, artinya apa? Pernah nggak dia menangani kasus kepailitan? PKPU, ya? Nah, sekarang foto panas, itu bukan foto panas. Saya waktu lihat foto itu ketawa. Kenapa tuh Bang? Itu tahun 2018 di Omnia di kolam renang. Kan kalau Hotman itu karena terlalu hebat, terlalu top, langsung dikerumuni cewek-cewek, sehingga kan kalau di Beach Club di Omnia itu ada DJ-nya kan. Iya. Jadi berdansa di air. Kalau berdansa di air, coba, kan kita kan suka gini-gini kan sama cewek kan. Pada saat gini itu, sama dia di crop, di foto, di screenshot. Jadi itu bukan foto, itu dia screenshot dari video. Itu video sebenarnya Bang? Video itu sebenarnya, ya. Oke. Sehingga kelihatan seolah-olah pelukan. Lagi pula, sekiranya benar pelukan, so what? Itu kan di kolam renang di Bali. Dan bukan dalam keadaan bertugas. Dan kadang betul nggak ada kaitan. Oh, itu sedang acara apa Bang? Kau juga dodol, udah dibilangin lagi. Di Beach Club di Bali. Oh, iya. Lagi ya di Bali yang ngapain ya? Lagi berlibur. Bang, pihak Abang sana dibil- juga akan melaporkan Abang lagi. Gimana Bang? Hah? Pihak Mau sana juga akan melaporkan Abang dan lagi. majelis yang kemarin. Jawabannya nih. Artinya apa tuh? Kecil. Tidak takut Bang? Kecil. Kecil. Kenapa Abang menganggap kecil? Ya bukti apa lagi? Mau dia jungkir balik juga bukti apa lagi? Nggak ada. Ini Bang, Pengertian kode etik kalau saya melecehkan pengacara lain, Iya. melalaikan klien saya, hanya itu toh. Kan sudah diputus, sudah selesai, case close. Oke. nah Abang kata dari pihak mereka setelah putusan selama masih masih ada yang banding itu tidak boleh dipublikasikan. Putusan boleh, di putusan boleh. Orang dia duluan yang mempublikasikan gimana sih? Kalau putusan boleh, siapa yang larang? Nah Bang, mengenai Di sidang itu kita tanya ke hakim, putusan ini boleh nggak? Ada di rekaman? Boleh. Kan kalian ada di situ semua kan? Dan oke. Anak gimana anak? Udah belum? Tadu. Sidangnya udah? Udah. Bang, soal laporan di laporan di Polres Jakarta Selatan Di Polres Jakarta Selatan sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan atas laporan ibunya Desi. Kita berharap dalam waktu dekat, berharap ya akan ada tersangka. Berharap akan ada tersangka. Kasus penyerobotan Tapi tanah bisa sudah dibilang sudah penyidikan. Kasus dugaan penyerobotan tanah. dong. Bang, ini Pak Hotman Sitompul juga bilang katanya Abang memberi dampak buruk kepada pengacara muda karena katanya sering megang-megang wanita. Katanya pendapatnya gimana Bang soal itu? Dampak buruk, si bapak itu ketawa tuh. Gini deh, itu nggak ada kaitan. Aku itu terlalu populer, jadi wanita pada mendekat gitu loh. Jadi Terkenal ya, Bang? gini deh. Itu kehidupan pribadi orang tidak ada kaitannya dengan kode etik. Kehidupan pribadi dia, waktu istri pertama dia mengatakan mereka kawin di masjid. Iya. Kalau orang kawin di masjid, orang Kristen kawin di masjid, artinya apa? Berarti dia mengucapkan kalimat? Syahadat. Berarti apa itu? Mualaf apa ya? Padahal dia selalu bicara khotbah tentang Alkitab. Aku tidak pernah pakai itu sebagai kait-kaitkan ke kode etik, itu urusan pribadi. Hebat nggak gua? Itu lebih parah apa lagi coba? Kalau cuma gini-gini sama cewek. Tidak Bang singgung lagi. Yang kedua, saya tidak singgung sama sekali. Kemudian habis itu datang lagi ada anak yang sudah besar. Iya. Ternyata itu anak dari istri pertama. Dan tidak Ya minta diakui. Aku juga tidak pakai itu sebagai alasan untuk kode etik, saya nggak kait-kaitkan. Oke? Yang ketiga, istri kedua juga cerai. Aku juga nggak pakai itu sebagai alasan untuk kait-kaitkan ke kode etik. Yang ketiga, Desi pun sudah ribut lagi, ya. Jadi contoh mana? 2 kali cerai. Ini sama Desi sudah mulai mengarah kemana? Anda sudah tahu. Kalau Hotman ini suami bahagia, istri gua bahagia, anak saya itu anak saya 1, 2, 3, mana nih? Semuanya lulusan Inggris fakultas hukum. Nih ada yang pakai jas itu barusan itu anak sulung saya itu, ya. Jadi apa dong? I'm happily married
and rich lawyer. So, hi Hotma, I am a happily married and rich lawyer and very successful. So you have no rights, you have no basis to talk about my family. Can you speak English or not? Bang, nah soal istri pertama yang mengaku istri pertama Bukan yang mengaku itu istri benar Iya. dikawinin. Nah itu katanya mainan abang, makanya mereka no comment gitu. Mainan apanya? Jadi bukti itu keluar. Gua nggak pernah tahu, gua kenal aja istrinya enggak. Bahkan kemarin saya tanya ke Yeni bos lu, cariin dong nomornya si istrinya. Tanya bos lu deh. Dia bilang ada SMS-nya. Ini nih. Gua nggak percaya lu ya. Nih. Gua tanya sama bosnya Indigo. Ada bang. Coba Nih, nanya mas masih ada masnya. Nah, gua penasaran nih. Bang, coba nanya mas saya punya bang. Gimana sih ini? Lanjutin dulu bang. Lanjutin dulu bang, sampai lanjutin bang. Enggak, gua penasaran ya. Silet, ya. Silet, ini spontan ya, Itulah buktinya saya nggak pernah bohong hidupnya, oke? Nih, aku kan minta nomor. Tim dulu nomor Boru Ginting itu tuh. Iya. Ini bos lu nih. Bos lo tuh. Aku minta nomor itu kemarin. Minta dong nomornya dong. Istri pertamanya, ini dia nih. Oke. Si Yeni bilang, wait, saya cek dulu dengan tim Boru, namanya kan Boru Ginting istrinya. Iya. Ya, boleh? Heran lu. Heran. Bang, yang Nah. soal Polres Selatan lebih ditegasin lagi. Polres Jadi Selatan selanjutnya sudah keluar surat bahwa atas laporan mertuanya Hotma, dugaan penyerobotan tanah sudah meningkat dari penyelidikan ke penyidikan. Kita berharap dalam waktu dekat bakal ada tersangka. Ini berarti yang ada jadi tersangka bisa Hotma Sitompul atau teman-temannya juga. Saya nggak tahu, itu kan kasus tanah. ini yang kasus tanah. Kasus tanah. Ya ada kaitan sama teman-temannya. Temboknya Kita itu maksudnya biar lebih jelas bang. Ini Nggak ada kaitan ke teman-temannya, itu kasus tanahnya. Ya. Temboknya itu bertambah satu lagi bang yang dibangun atau bagaimana? Saya nggak mau no comment. Ada lagi masalah lain itu. Itu masalah terpisah lagi. Oke. Kalau Hotman mah tidak akan mempersoalkan tanah 200 meter. Kecil. Bang, Coba dulu. Kalau bertua saya begitu, saya kasih. Kamu tahu Kelapa Gading Permai itu sepertiga rukonya punya Hotman Paris. Ya. Nggak mau saya ribut hanya gara 200 meter. Ya. Pertimbangan Bu Desi juga tidak mau melaporkan, maksudnya tidak mau melapor untuk melaporkan perceraiannya, salah satunya seperti tadi. Bukan Abang tidak bilang. mau, belum, gara-gara sampai akhir Agustus masih ditangani oleh Otto Hasibuan untuk perdamaiannya. Tapi ternyata Nggak jadi berdamai gara-gara sana minta cabut dulu Hotman Paris. berarti dendam Si pribadi Desi ya, Bang? bilang itu pengacara hebat, ngapain gua cabut, dia sangat bagus kerjanya, loyal sama klien, katanya. Ganteng lagi. Iya kan? Oke. Bang, terus istri Bang, apa? terus selain itu apa pertimbangannya bang? Ya itu dalam waktu dekat akan digugat. Akan digugat. Iya, tapi kan butuh, karena waktu itu kan masih tangani oleh mediator yaitu Otto Hasibuan, jadi kita nggak etis dong kalau kita nggak tunggu. Kalau dibilang saya mencegah perdamaian, coba Ya, Desi gimana keluar rumah 7 Februari cuma di sampingnya. Begitu dia keluar langsung dibangun tembok agar Desi nggak bisa balik. Nggak pernah di WA, nggak pernah di telepon, nggak pernah seperti di video itu, mami gitu loh. Padahal cuma berdekatan 4 bulan penuh tidak pernah say hello ke istrinya. Kok dibilang gue yang tidak mendamaikan? Bang, tapi perdamaian sudah tidak berjalan lancar dan tidak ada bang. Berarti sudah secepat mungkin bang. Akan secepatnya, kecuali dia berubah pikiran karena kasus soal tanah kan sudah makin mengerucut kan. Mengerucut, Ya. Bang, pihak sana bilang kalau kok istri abang nggak komplain dengan Bagaimana kelakuan istri saya nggak komplain? Orang saya keluarga baik, keluarga happy, istri saya notaris. Saya digerubutin wanita, ya salah siapa? Memang cewek banyak benar suka sama aku karena apa? Aku sukses, aku kaya, aku terkenal. Itu apa salahnya? Mana ada laki-laki yang tidak ingin wanita cantik? Tapi istri saya cuma satu, sedangkan dia udah 2 kali cerai. Desi istri yang dikawin 3 kali. Jadi ngapain banding-bandingin sama keluarga gitu loh?
Nah, Hotma ingin melihat abang, katanya dia kan udah umur 72. Dia ingin melihat abang di umur 72 nanti bakal kayak gimana gitu. Ya kita lihatlah di umur 72. sudah mulai ngaco. Ya kita lihatlah nanti, ya. Kita lihat nanti. Ya bisa aja gua nikah sama artis Hollywood, kenapa enggak? Saya kan nggak munafik. Ya. Tapi istri tetap Cuma satu, kan, prinsip Bang? saya satu istri. Saya juga nggak munafik. Kalau ada yang cantik, apa boleh buat? Mana ada laki-laki yang tidak suka cantik? Ah, Oke, Bang, ditegaskan lagi Bang, pihak sana ngotot banget ingin melaporkan abang. Mungkin ada apa? apa? Hei Hotma, Hotma si Tompul, lu lapor ke mana? Gua hadapin lo. Gua akan tetap membela istri lo. Ya, lo dimanapun gua hadapin. Oke? Jangan gua alasan-alasan deh. Ya, saya hanya melaksanakan tugas membela klien dan saya tidak akan mundur kecuali klien saya yang saya minta mundur. Oke? Saya tidak mengharapkan honor. Saya tidak mengharapkan honor dari seorang ibu rumah tangga. Sementara hampir semua konglomerat di Indonesia ini klien saya. Oke? Itu aja. Jadi mau ngomong apapun lu, buktikan, lakukan, jangan banyak bacot, ngomong aja langsung. Ya, jangan terlalu banyak ngomong. Anda sudah umur 73. Ya, ntar lagi 80, ntar lagi jalannya gini. Oke, terima kasih Bang. Oke.